Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatillah futuhal bunawar sikhata wa batannasu wa al-sadwaru ala halatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para jemaah, bapak sekalian, ibu-ibu, banyak, alhamdulillah cukup banyak hadir malam hari ini. Wabil khusus putra putri keluarga besar almarhum Bapak Haji Madali, akhina Haji Madani bin Haji Madali, Haji Madinah bin Haji Madali, semoga kita selalu dimuliakan Allah SWT. Kita berlanjut saja halaman 117. Ayatnya sudah baca tempo hari, ayat jelas ya. Kalau boleh baca lagi ayatnya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alaihim, di hari bersaksi kepada mereka. Alaihim alsinatuhum, alaihim bagi mereka itu. Alsinatuhum, alsinah, lisan-lisan mereka. Jama dari lisan namanya alsinatun, ya. Lisan-lisan mereka itu. Wa aydihim, dan tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah kerjakan di dunia itu. Kemudian ayat yang lain yang masyhur, yang populer satu lagi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, di hari ini, di hari pembalasan, hari akhirat, hari kiamat, ya. Nakhtimu, kami menutupi, ala afwahihim, akan mulut-mulut mereka. Afwah jama' dari fu, ya. Jama' dari famun jadi afwah. Watukallimuna, dan kami mengajak bicara. Aydihim, tangan-tangan mereka, mengajak bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Watashhadu arjuluhum, dan jadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yaksibun, kasab, usaha. Jadi jelas di balasan di akhirat nanti, mulut itu bungkam, ditutup, ya. Yang bicara adalah tangan dan kaki, bahkan jadi saksi gitu, ya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang di dunia kita yang ngomong mulut, lidah, ya. Nanti lisan itu berhenti, ya. Nanti kaki, tangan jadi saksi tadi. Maksudnya pelihara anggota badan kita itu. Berbuat masjid. Fahfad dia miskinu, gitu. Jami'a badanika minal ma'asi wa khususan Allah akas sab'ah, itu. Fahfad, di sini pelihara, jaga, ya. Jaga olehmu, ya miskinu, wahai miskin, orang miskin, ya. Miskin di sini, ya miskin kita
miskin terhormat, miskin baik, miskin orang yang sangat memerlukan rahmat Allah, butuh rahmat Allah. Ya. Jami'a badanika, akan seluruh badanmu, minal ma'asi, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, khususan dan khususnya a'dha'aka, anggota badanmu, as-sab'ah yang 7 gitu. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, karena Jahannam itu baginya ada 7 pintu itu. Jahannam 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, minhum, di antara mereka itu, juz'un maqsumun, ada bagian yang tertentu yang dibagikan gitu. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi, dan tidak tentu untuk masuk ke pintu-pintu itu illa man asallaha ta'ala, kecuali orang yang maksiat gitu. Man, kecil orang, aso, yang maksiat, berbuat maksiat, berbuat dosa Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bihadihil a'dha'i, dengan anggota tubuh ini gitu. As-sab'ati, yang 7 tadi gitu. Mana yang 7 itu? Wahia, yaitu al-ainu, mata. Itu mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, dan lisan, lidah, wal batnu, dan baton, perut, wal farju, dan farji, kehormatan, kemaluan, wal yadu, dan tangan, warijul, dan kaki gitu. 7 ya. 7 itu ya. Yang besarnya harus kita, anggota badan ini harus pelihara. Hati lain lagi, nanti hati ya. Karena semua kan dikendalikan hati itu. Nanti ada pasalnya lagi. Jadi mata, telinga, lisan, perut, farji, tangan, kaki, 7 ya. Katanya pelihara bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, daripada perbuatan yang maksiat ini, jaga ini ya, jaga dari amal ainu. Sekarang kita coba perinci satu persatu. Amal ainu, adapun mata dulu ya. Fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fil zulumat itu. Adapun mata itu, fa inna ma khuliqat, sesungguhnya diciptakan itu, ain, laka, bagimu, litahtadiya, untuk menuntut, meminta petunjuk, biha, dengan itu ain tadi, mata, zulumati, dalam kegelapan itu. Iya, ketika mata gelap kemudian ada terang gitu kan, jadi bisa ngelihat gitu. Iya, dengan sebab mata gitu. Wa tasta'inu biha fil hajati, wa tasta'inu, dan minta pertolongan, biha, dengan itu ain tadi, mata, fil hajati, di dalam segala hajat, segala kebutuhan kan, dengan sebab mata tuh. Fungsi mata luar biasa kan, untuk melihat. Tapi kan mata, coba kalau buta kan banyak nggak ngelihat. Wa tanduru biha ila ajaibi, wa tanduru, boleh melihat atau memikirkan juga, memandang, biha, dengan itu ain tadi, ila ajaibi malakutil ardi was samawati, akan keajaiban ciptaan Allah yang ada di seluruh kerajaan langit dan bumi gitu. Memikirkan ciptaan Allah kan dari mata dulu ya. Berkat melihat keindahan gitu ya, keajaiban ciptaan Allah ya, di langit dan di bumi ya. Seperti umpamanya kita melihat di tempat-tempat rekreasi itu, pohon-pohon rindang ya,
kebun yang hijau, ya, semua air mata, airnya bening, deras mengalir, sungai-sungai, kan indah. Di langit ada bintang, di langit ada bulan, ada matahari, di bumi ada air, ada gunung-gunung, pemandangan yang indah itu untuk bahan tafakkur, ya, dengan mata mulanya lihat. Orang piknik kan karena mata, coba kalau buta nggak bisa piknik dia, nggak bisa rekreasi, nggak melihat apa. Jadi itu mata fungsinya itu, ya, wa ta'tabira bima fiha minal ayati, wa ta'tabiru, dan engkau menganggap iktibar, membuat contoh, bima fiha, dengan apa yang ada di dalam malakutis samawati wal ard tadi, kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, minal ayati, daripada ayat-ayat. Ayat-ayat di sini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi mata banyak sekali, ya. Fafadha an arba'in. Karena itu peliharalah mata daripada 4 perkara. Yang pertama, antandura biha ila ghairi muharram, ila ghairi mahramin, atau ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsin, gitu. Antandura biha, pelihara mata, antandura, engkau memandang, biha, dengan itu, ain dari mata, ila ghairi mahramin, kepada yang bukan mahramnya, gitu. Ya itu. Iya. Au ila suratin malihatin, atau memandang kepada surah, gitu. Surah itu gambar maksudnya, ya. Suratin malihatin, gitu. Gambar yang malihah itu, kalau milhun kan agar masin, yang merangsang maksudnya. Gambar merangsang, yang menarik syahwat, gitu. Wala bisa, kemudian gambar yang porno lah kalau kata kita mah. Wala bisyahwatin nafsin, dan juga dengan syahwat nafsu, gitu. Iya. Itu ya, pelihara mata itu. Jangan sampai memandang kepada yang bukan mahramnya, gitu. Mahramnya sini siapa? Di sini ditafsirkan ada artinya minan nisa'i al-ajnabiyati jami'a badaniha hatta al-ain wasyari wadufri wa ghairu dzalik. Jangan sengajain tuh memandang perempuan yang bukan istri kita tuh, bukan mahramnya tuh. Iya. Seluruh badannya sampai matanya, kukunya, rambutnya nggak boleh dilihat, apalagi pahanya. Pahanya. Benar nggak? Saudara, nggak boleh tuh, ya. Tuh, itu jaga dari itu yang bukan mahramnya, nggak boleh sengaja tuh. Makanya Rasulullah melihat, ya Rasulullah, tadi saya ngelihat kelihatan. Kalau kelihatan lain, lakal ula. Bagimu kalau kelihatan nggak apa-apa. Tapi wa alaika tsaniyah, jangan udah lihat sekali pengen apaan? Itu. Pengen terus dipentelengin, nggak boleh tuh. Ini kok cakep amat. Saudara suka lihat nggak? Gue sering, yang ngaku aja syukur dah. Waduh, Pak Hendra, susah katanya ya. Zaman sekarang ya susah katanya, gimana ini dilihat dosa kagak dilihat. Ya memang dosa lihat, nggak boleh. Ya tuh. Autan memang rada berat sini kalau yang. Coba kita lihat itu ada artinya di sini.
Iya. Man ta'ammala, ala hadis Nabi ada di tengahnya. Man ta'ammala khalfa imra'atin wara'a thiyabaha hatta tabayyana lahu hajmu idamiha lam yarih raihatal jannah. Loh dia ni. Apa artinya? Man ta'ammala, barang siapa yang berfikir khalfa imra'atin, di belakang seorang wanita, wara'a thiyabaha, dan lalu dia lihat pakaiannya, hatta tabayyana lahu, sehingga jelas baginya, hajmu idamiha, ukuran tulangnya, maksudnya maaf, ngepres gitu, bajunya ngepres banget gitu. Mikir itu, tahu mikir apa kira-kira? Kira-kira kalau lihat itu gitu, terus bajunya ngepres banget, mikir apa kira-kira? Ya mikir dah pokoknya. Ya, mikir apa kayak terserah dah, paham dah. Ngeliatin, lam yarih raihatal jannah, tidak akan pernah mencium harumnya sorga. Jadi jangankan masuk sorga, nyium harum baunya aja kagak bakalan gitu. Aduh tuh. Men. Iya. Wa ilal arati wala min mahramin. Iya. Kalau begini sudah. Ini mandang yang padahal bukan aurat, dengar ini. Ya kan? Mandang doang, Pak. Bang ngerti? Sekarang kalau auratnya mandang aurat, bagaimana? Itu memandang aurat mah walaupun yang mahram juga nggak boleh. Ibu kita dipandang auratnya, adik kita perempuan, kan dia mahram. Tapi memandang aurat haram, apalagi yang lain gitu. Ini mandang yang bukan aurat saja nggak boleh gitu. Nah itu nanti itu tanyain tuh sama ustadz yang lain nanti. Ya sama kali tahu di TV mah. Kalau di TV gimana? Ya itu tuh. Apalagi TV yang bukan paha lagi ya. Semua tuh. Mau aurat TV yang bukan. Ya itu mah pikirin aja dah. Ini rasanya berat nih kita. Inama kanat fitnatu Dawud minan nadari. Ntar aja dulu, dengerin aja dulu ya. Sesungguhnya ada fitnahnya Nabi Dawud minan nadari, karena memandang gitu. Iya. Pokoknya ini mah kan artinya timbal balik sama, laki pada perempuan sama laki nggak sama. Cuman kan yang banyak melotot mah siapa? Itu ngaku dah. Iya, makanya di hadis yang lain begini, saudara. An-nadratu, saya senang kemana orangnya? An-nadratu sahmun min siham iblis. Jadi kalau sengaja mandang itu panah, lemparan panahnya iblis gitu. Kalau iblis kan maksudnya kalau orang memanah dari mana? Dari busurnya kan? Ya kan? Kalau orang mana kan dari busur panahnya, melesakan panah. Coba itu kalau orang mana, kan dikeker banget. Makanya itu kalau orang lihat busit apa, dari atas bawah itu begitu. Faman tarakaha lillah, ini hadis Nabi ini. Faman tarakaha lillah, siapa orang yang meninggalkan pandangan itu niatnya karena Allah. Saya nggak mau saya sengaja ngeliatin, tapi kalau tiba kelihatan sih mudah-mudahan dimaafin gitu. Kan gitu. Dipalingkan muka kita emang sengaja, bukan niatnya pengen ngelihat. Niatnya karena Allah, wajada halawatal iman fi qalbi. Dia akan merasakan betapa nikmatnya iman di hatinya itu. Jadi terasa nikmatnya ibadah, sholat, ngaji, taat kepada Allah. Kenapa? Meninggalkan maksiat ini gitu, meninggalkan pandangan ini, niatnya karena Allah. Karena ini tahu ini nggak boleh, ini sepakat, bukan masalah khilafiyah, bukan masalah yang kata ini mau boleh, kata ini nggak, semuanya sepakat, kata para ulama, kata agama kita memang semua nggak boleh, haram, benar nggak?
Bisakah kita? Belum. Nah, itu pertanyaan bapak-bapak saudara. Ya. Kan? Tobat. Ya bagus tobat. Ya Pak, paham nih bapak-bapak saudara? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kan itu ya? Katakan buat orang beriman, hendaklah mereka memejamkan pandangan mata mereka dari sesuatu yang diharamkan. Iya. Kalau tidak salah di Fathul Qarib ada 7 cara melihat itu. Iya, mana yang boleh, mana yang enggak ada tuh. Iya, itu. Iya. Ada hal ini bolehkan gitu. Seperti misalkan seorang dokternya laki ini, yang pasiennya perempuan, dia melihat kepada tempat yang dia mau obatin aja, lihatnya jangan ke yang lain-lainnya gitu. Itu bisa, ya. Atau orang melayani jual beli, yang melayaninya perempuan sekedar ngelayanin belanjaan, nih itu pun jangan dilihatin mulu. Nih soknya, uangnya nih, gitu-gitu. Ada itu, atau jadi saksi itu boleh, ya. Tidak mutlak semua nggak boleh, begitu. Ada hal-hal yang diperbolehkan menurut syar'i, menurut syariat, ya. Ada hal yang diringankan, dibolehkan gitu. Tapi pada umumnya memandang bukan mahramnya laki kepada perempuan laki bukan mahramnya, apalagi memandangnya dengan syahwat, itu menimbulkan fitnah. Dan itu yang membuat dosa kita, itu yang membuat ibadah kita susah diterima. Kenapa? Karena campur maksiat. Ya, tuh. Insya Allah kita bisa menghindar ya. Kalau udah ngaji begini nih, amin. Paling enggak kan bisa ngerem-ngerem dikit gitu. Jadi pada melotot terus biasanya, jadi enggak udah ngaji ini gitu. Kan? Paham ya? Aw tandura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau juga memandang dengan mata itu kepada seorang muslim dengan pandangan menyepelekan. Iya. Bahasa kita namanya memandang sebelah mata. Apa namanya sebelah mata? Maksudnya melecehkan, menghinakan, merendahkan, nggak boleh itu. Ya. Saudara kita, seorang muslim, jangan kita mandang sebelah mata, istilah melecehkan, menghinakan, menyepelekan, ya. Tidak boleh itu. Nah, insya Allah yang ini bisa ya. Jangan mandang orang, nyepelein orang, ngecilin orang, nggak boleh. Tattali' biha ala aibin muslimin, atau dengan mata itu ngintip dengan mata akan aibnya seorang muslim. Pengen cari tahu aja, nggak boleh tuh. Pengen lihat aja, padahal aib jelek gitu. Jangan itu. Ya, tuh. Ngintip itu ngintai, ya. Pengen lihat aibnya seseorang muslim yang mestinya aib itu ditutupi. Walaupun kita tahu, anggaplah pura-pura tahu, ini malah disebarin. Nggak boleh tuh, ya. Banyak banget ini dosa. Kalau kita lihat ya di TV, KDRT apa sengaja, laki bini berantem ditayangin tuh. Itu kan aib, mestinya mestinya ditutupin itu, ya. Paham kira-kira ya? Tuh begitu tuh. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa amala udhunu, adapun telinga, fafadha, peliharalah engkau. Tadi mata,
tasgiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fahsya awil khawdi fil batili aw dzikri masawin nasi masawin nasi dulu. Adapun telinga, fahfadha, peliharalah engkau itu telinga. Min antusgia, engkau sergap dengerin gitu maksudnya, mendengarkan. Biha, dengan itu telinga tadi, ilal bid'ati, kepada bid'ah, kepada hal-hal yang bid'ah, awil ghibati atau ghibah. Susah banget ini. Ngomongin orang, jangan dengerin orang yang, kalau orang lagi ngomongin orang yang didengerin. Awil fahsyi, atau keburukan, dosa. Awil khawdi fil batili, atau khawd fil batil, artinya betah dalam kebatilan gitu. Khawd itu kolam. Kalau orang mandi di kolam berenang kan betah banget itu. Khawd maksudnya memperdalam. Ya, au dzikri masawin nasi, atau menyebutkan keburukan orang. Itu. Kejelekan orang lain. Jangan sampai itu telinga kita dipakai itu gitu. Ya. Dipakai mendengarkan bid'ah gitu. Waduh, susah juga ini. Tadi mata ya. Sekarang apaan? Telinga. Di sini kalau ginai wa alatilahwi. Tuh, ini tafsirnya tuh Ustaz Haji Madinah. Gina apaan ginai? Nyanyian. Suka dengar nyanyian enggak? Wah, bukan dengar lagi dekat. Emang sukanya tuh. Wa alatilahwi, dan alat permainan itu. Qatanburi wal udi wal mizmari, terserah dah itu mau usah gitar, seruling, apa semua tuh, biola. Sebutin aja dah. Awil ghibati, atau mendengar gibah, ngomong orang gibah. Kuping kita sengaja ditekap-tekap betul. Ya kan? Wala tusair khaddaka linnas. Kalau ada orang berbicara ngomongin orang, jangan gitu. Awas banget, pengen awas banget kuping. Pengen denger banget itu. Yang lagi ngomongin orang tuh. Nimrung dia tuh. Awil fahsyi, atau keburukan. Kan? Kaibsya istri zaujatihi. Di sini tafsirnya nih. Seperti menyebarkan rahasia istrinya. Nggak boleh tuh. Apalagi yang terjadi di antara... Nih, bi an yadhkura kullun minhuma ma yaqa'u bainahuma min tafasilil jima' wa nahwihima mimma yakhfa. Dengan menyebutkan di antara tafasilil jima' wa nahwiha, waduh, perincian jima' bersetubuh nih. Waduh. Ini saya katanya tahan lama begitu. Waduh, ada enggak yang bilang gitu? Agak boleh itu. Wah, bini saya kagak puas-puas, katanya gua kagak kuat. Waduh, ada nggak yang bilang gitu? Ada nggak? Ada. Di mana? Sini mah kagak ada, di atas sini. Kagak boleh itu main saya. Waduh, ya. Jangan diceritain kalau urusan itu mah. Ya, hubungan intim suami istri jangan diceritain. Oh, saya kuat. Waktu jangan, nggak usah. Yang dengerin seneng aja tuh, seneng nggak? Ini emang temen kali. Awil khawdi fil batili, atau memperdak kebatilan, terus betah dalam kebatilan, ngomong. Iya kan? Ijadul kalam fi ghairi mawaqi'ihi, ngomong ngalor ngidul gitu. Cerita sono, cerita sini, lah kuping kita jadi. Kalau sekiranya kita nggak penting-penting amat, nggak perlu ngomong, apa sih ngomong, ala kadarnya aja gitu. Kalaupun nggak bisa dikit juga, jangan segala diceritain gitu, ngalor ngidul. Kan? Wadikri masawin nasi, itu kuping kita juga dipakai dengar kejelekan orang tadi kan. Itu dosa telinga kita tuh. Fa inna ma khuliqat laka litasma' biha kalam Allah. Sesungguhnya telinga itu diciptakan bagimu adalah untuk mendengar kalam Allah, Al-Quran.
kalam Allah Ta'ala wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sunnah Rasul sallallahu alaihi. Tuh yang bagus itu tuh ya, kuping kita pakai dengerin ngaji mulu, emang begitu. Dengar hadis-hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmati auliyaihi, dan hikmahnya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah bagaimana itu ya. Ada firman Allah, sabda Nabi, ada athar sahabi, ada hikmah qaul para ulama, itu yang bagus kita dengerin. Iya, cuman katanya ngaji mulu bosan gitu begitu. Ya, halo saudara, ini ngaji nyambung gak nih? Dengerin aja dah. Iya, ya kepentok amat gua katanya begitu. Ya emang sengaja kalau ngaji mah. Iya emang obat yang ngaji tuh. Iya. Tapi jangan kapok ya. Kalau ngaji begini kan sengaja, karena kita sayang bilangin. Kalau nggak dengar sekarang kapan lagi? Makanya ngaji sengaja ini dari tengah ke ujung, bukan dari awal ke. Kalau kita sholat itu kan biasa nih ya. Ini masalah tadi kan di awal kita bilang antara taat dan maksiat. Kalau ngerjain taat mah rada gampangan. Sholat, puasa kan udah pada rajin, tapi jauhin maksiat lebih berat gitu. Makanya yang berat dulu apa yang ini dulu gitu kan. Wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha ilal malakil muqimi wan na'amid daim. Saya mengartikan apa adanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara ya. Tuh. Ini kalau marah jangan sama saya. Iya, sama yang ngaji kitab ini. Wa tatawassalu, dan engkau buat perantara bistifadatil ilmi, itu telinga untuk mengistifadatil ilmi. Nah, dengerin ngaji cakep nih, ngaji kuping kita. Biha, dengan itu udun telinga tadi. Ilal malikil muqimi, supaya menuju Allah al-Malik, sang maharaja al-Muqimi, yang muqim ya, menetap, wan na'imid daim, dan yang memberikan nikmat yang abadi. Atau juga bisifat ilal malak muqim wan na'imid daim, artinya sorga maksudnya. Kalau di telinga itu dipakai mendengarkan ilmu untuk menuju ilmu yang bermanfaat, manfaat nanti di akhirat gitu ya. Ilal malakil muqim wan na'amid daim, itu mesti di akhirat, fi jiwar rabbil alamin, agar berdampingan dekat nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi telinga itu ya pakai. Kira-kira hari-hari kita telinga ini dipakai dengar apa kira-kira ini? Ya itu mah jawab aja deh sendiri dah. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal maqari sara makana lak alaik gitu. Idza asghaita, apabila engkau dengarkan, asghaita itu maksudnya mendengarkan husu, sergap gitu. Sergap bahasa mana tuh? Biha, dengan itu uzun tadi telinga, ila syai'in, kan suatu khusuk banget dengerinnya gitu maksudnya. Minal makarihi, daripada hal-hal yang makruh. Sara maka nalak alaik, sara maka jadi ma perkara kana yang ada laka, yang mestinya untuk pahala bagimu, alaika jadi bencana bagimu. Artinya asalnya mestinya dapat pahala, malah dapat dosa gitu maksudnya. Lak sama alaik lain itu ya. Kalau laka milik kita punya pahala, kalau alaik mah bencana ya. Musibah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, beda tuh ya. Kerjaan yang baik untuk dirinya, kerjaan buruk menimpa dirinya itu. Kalau kesananya ma'ala itu beban.
Iya. Wan qalaba maka sababu fauzika sababu halakika, dan terbalik kalau itu telinga disalahgunakan untuk mendengarnya, bukan dipakai mendengar kepada hal-hal yang baik, terbaliklah wan qalaba maka sababu fauzika, yang ada sebab keberuntunganmu, jadi sababu halakika, jadi sebab kehancuranmu. Itu yang mestinya jadi pahala jadi malah dosa, yang mestinya jadi beruntung jadi rugi, celaka. Dengan kita punya anggota badan telinga itu ketika disalahgunakan, ya. Jadi wahada ghayatul khusran, dan ini puncaknya kerugian, gitu. Wala tadun, dan jangan kau sangka anal itsma yukhtassu bihil qail dunal mustami. Jangan kau nyangka dosa itu khusus bagi orang yang bicara, enggak yang dengerin. Gitu. Dua-duanya yang dengerin dosa, yang ngomong juga dosa kalau ngomongnya enggak baik mah. Wa fil khabar innal mustami syarikul qail, karena orang yang mendengar itu adalah temannya orang yang bicara. Wa huwa ahadul muktabain, dan dia adalah salah satu dua orang yang mengumpat, walaupun dia cuma dengerin. Kalau dengerin doang, ya penasaran, jangan jadi tahu, jangan. Insyaallah mudah-mudahan dijaga pelihara saudara. Baru dua nih ya, mata sama apaan? Lisan, telinga. Wa amal lisan, besok kita lanjutkan lagi. Begitu kira-kira. Ada yang kurang jelas nggak ngaji kita ini? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah. بها كما أنزلت عليه الفاتحة افتح لنا فتوح الخير واجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الدير اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعواهم فيها السلام وآخر من العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.